Kamu pikir resign dari PNS itu cuma soal berani? Kamu salah besar. Setelah 10 tahun di birokrasi, aku bongkar nih realita pahit yang nggak ada yang berani ngomongin. Siap-siap kaget ya. Hai, kalau kamu baru di sini, kenalin. Aku Renanda, your career transition mentor, yang membahas tentang resign dan juga karir transisi. Awalnya aku kira PNS itu penuh dengan jaminan hidup. Yah, sebuah zona nyaman yang didiamkan banyak orang. Sebuah karir yang stabil, jauh dari PHK, dengan gaji yang tetap, dan juga tunjangan yang lumayan, dan pasti masuk setiap bulannya. Aku udah menjalani itu selama 1 dekade. Tapi setelah 1 dekade di sana, terus aja ada suara yang bilang di kepalaku, ini bukanlah hidup kamu yang sebenarnya. Aku mulai merasakan kayak ada sesuatu yang hilang, sebuah kebutuhan untuk mengekspresikan diri, otonomi, yang nggak bisa aku temuin di sana. Jujur, keputusan resign itu berat, amat sangat berat. Tapi yang lebih berat adalah realitas setelahnya. Banyak hal-hal yang nggak pernah diajarin, kayak di sekolah, di kampus, atau bahkan di dunia PNS sendiri. Realita pertama, ada stigma sosial dan juga ekspektasi keluarga. Orang pada mikir nih, PNS itu adalah puncak karir, impian para orang tua. Sebuah posisi yang terhormat dan aman di mata keluarga dan juga masyarakat. Pas kamu resign, siap-siap kamu akan dicap gila, nggak bersyukur, atau buang-buang kesempatan. Keluarga bisa jadi penghalang terbesar dengan pertanyaan yang nggak ada habisnya. Apa kamu buang kesempatan emas ini? Kamu yakin bisa hidup tanpa gaji tetap? Aku sendiri tuh ngalamin gimana susahnya ngeyakinin orang terdekat kita kalau kita tuh mau resign. Gimana menghadapi pandangan skeptis mereka tentang apa yang aku lakuin setelah resign. Dan mostly aku tuh ngerasa sendirian gitu loh pada saat awal-awal aku tuh bener-bener ngambil keputusan buat resign. Ini tuh seringkali menunjukkan bahwa keputusan resign itu seringkali dipuji oleh media atau orang-orang lain yang jauh dan di luar dari keluarga terdekat kita. Tapi di balik itu ada perjuangan internal dan juga eksternal dalam menghadapi norma sosial yang menganggap bahwa PNS itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk menjadi stabil dan juga aman. Realita kedua, ketidakpastian finansial dan ujian mental. Dari gajian tetap bulanan yang pasti masuk setiap bulan, ke penghasilan yang naik turun, gak karuan di dunia kreator. Sebenarnya itu bikin mental kamu tuh akan diuji habis-habisan. Dulu aku tuh bisa merencanakan keuangan dengan tenang gitu ya, karena setiap bulan ada gaji yang masuk di tanggal yang pasti. Sekarang setiap bulan itu kayak teka-teki. Kadang bisa dapat sekian, kadang bisa dapat sekian. Kayak aku pernah ngerasa panik gitu. Mungkin kayak dari tanggal 1 sampai tanggal 15-an, nggak ada satupun produk digitalku yang laku. Bahkan sampai pernah juga mempertanyakan keputusan sendiri. Sebenarnya resign ini yang terbaik apa bukan sih? Tapi ternyata semuanya itu bukan hanya soal uang. Tapi tentang gimana mindset kita dalam menghadapi ketidakpastian. Transisi ini menuntut perubahan fundamental dari pola pikir pendapatan yang dapat diprediksi menjadi pola pikir yang adaptif terhadap fluktuasi finansial. Realita ketiga, relearning dan skill gap yang sangat mengejutkan. Skill birokrasi kamu yang jago nih, pada saat kamu ada di dunia PNS, mungkin sama sekali nggak relevan saat kamu berada di dunia kreatif yang terus berubah. Saat di PNS, aku jago administrasi, mengikuti prosedur, dan memahami yang namanya struktur organisasi. Tapi di dunia digital, aku tuh harus banyak belajar dari nol lagi. Mulai dari digital marketing, content creation, sampai gimana caranya bangun personal branding. Dan itu tuh semua butuh waktu, tenaga, dan juga kesabaran untuk mengikuti proses. Banyak yang berpikir modal nekat plus passion itu tuh cukup. Padahal ada kesenjangan keterampilan yang harus diisi. Itulah sebabnya aku tuh banyak banget mengambil investasi layar ke atas, banyak mengikuti kelas-kelas sebelum aku benar-benar resign. Realita keempat, yaitu kehilangan jaringan lama dan beratnya membangun jaringan yang baru. Lingkungan PNS itu nyaman, jaringan internalnya kuat, ada rekan kerja, ada atasan, dan pihak lain di dunia instansi yang sudah kita kenal. Tapi pada saat keluar dari PNS, rasanya itu seperti sendirian. Harus bangun jaringan dari awal di industri yang sama sekali kamu masih buta. Dan itu tuh nggak mudah. Keterbatasan jaringan profesional di bidang yang baru menjadi tantangan yang nyata. Tapi ini krusial untuk bertahan dan juga berkembang. Karena di dunia kreatif, jaringan gitu ya, adalah network kamu. So, solusinya adalah kamu harus bangun dulu yang namanya mindset anti-stigma. Caraku ngadepin omongan orang dan juga stigma masyarakat, yaitu dengan fokus ke tujuan yang jelas. Buktiin dengan hasil nyata dan kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang suportif. Jangan biarkan noise dari luar mengganggu inner peace kamu. Validasi diri kamu sendiri dan juga jangan cari validasi dari orang lain. Solusi kedua yaitu strategi keuangan darurat yang agresif. Siapin dana darurat minimal 6-12 kali pengeluaran per bulan dan hitung burn rate kamu untuk tahu seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa penghasilan yang pasti. Ini tuh wajib.
mulai dari diversifikasi pendapatan sejak dini, bahkan saat masih jadi PNS. Jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, karena dari dunia kreatif, pendapatan bisa datang dari berbagai arah. Solusi ketiga yaitu buat roadmap untuk mengupgrade skill yang kamu miliki. Kamu harus identifikasi dulu nih, skill-skill apa aja yang kamu butuhin di dunia digital. Entah itu digital marketing, content creation, ataupun sales. Dan mulai belajar dari sekarang, sejak saat kamu memikirkan untuk resign. Kamu bisa manfaatkan kursus online gratis ataupun berbayar yang harganya masih terjangkau. Banyak banget sumber daya yang bisa kamu akses. Banyak-banyakin dengerin podcast yang ada di YouTube yang bermanfaat untuk membangun skill kamu. Kamu jangan tunda-tunda karena dunia digital itu bergerak lebih cepat, apalagi sekarang udah ada AI. Dan solusi yang terakhir, kamu bisa mulai proaktif untuk membangun jaringan yang baru. Kamu bisa gunakan LinkedIn, Threads, ikut komunitas online, hadiri webinar, dan jangan malu untuk bertanya atau menawarkan kolaborasi. Jaringan adalah network kamu yang baru di dunia digital ini, dan ini adalah investasi jangka panjang yang akan membuka banyak pintu. Aku ingat banget di awal aku transisi karir, di awal aku resign, itu ada bulan dimana produk digitalku tuh yang laku tuh cuma beberapa doang. Aku tuh mulai panik, stres gitu ya, dan mulai mikir gitu, apakah aku tuh salah dalam mengambil keputusan. Tapi di momen itu aku juga sekaligus ingat bahwa aku tuh resign untuk mencari fulfillment dan juga mencari otonomi atau kebebasan. Aku udah mulai belajar lebih dalam tentang marketing, tentang dunia digital, dan ikut-ikut kelas, coaching one-on-one juga sama orang yang lebih jago. Dan akhirnya aku menemukan celah baru. Intinya, resign dari PNS itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan awal dari game yang lebih challenging. Siapin mental kamu sekuat baja, siapin skill yang relevan, dan juga siapin duit yang cukup. Kamu bisa, asal kamu tahu caranya. Aku punya panduan resign matang bebas cemas, itu semacam e-course gitu. Nanti aku kasih linknya di description box ya. Atau kalau kamu butuh curhat lebih dalam gitu, kamu juga bisa coaching one-on-one bersama aku. Nanti aku juga kasih linknya di description box. Bahkan aku juga nyediain jasa mentoring buat kamu yang mau di-mentoring selama 1 bulan penuh, bebas chat sama aku kapanpun. Dan kita juga ada sesi Zoom 4 kali selama sebulan, tentang mempersiapkan resign dan juga transisi karir. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!